kasus di sekolah. Saya kira semua sekolah pasti pernah mengalami satu dilema. Nanti ini kita tahu bahwa mengenai dilema etika, berarti dilema etika itu artinya sesuatu yang terjadi ketika seorang harus memilih di antara dua opsi itu, dua pilihan itu. Semua sekolah pasti kita pernah alami. Di SMP 10 itu pernah kita alami. Contoh misalnya saja ada guru ya, yang dimana pergi meninggalkan kelasnya untuk urusan keluarga misalnya, urusan keluarga atau menjaga anaknya yang sedang sakit, dia sakit. Itu salah satu contoh kasus atau dilema yang pernah saya sendiri alami di sekolah kita. Ya. Kira-kira Bapak sendiri cara mengatasinya bagaimana dalam menghadapi dilema ini? Tentu ada aturan yang harus dijalankan, namun juga Bapak juga sebagai pemimpin juga perlu menjaga relasi tetap baik, serta semuanya itu boleh berjalan seirama. Bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap dilema keputusan antara dua hal itu? Memang tadi saya katakan dilema itu kita harus memilih di antara opsi itu. Ini memang satu keputusan yang sangat cukup sulit juga. Ya. Tapi saya harus mengambil satu keputusan tidak merugikan kedua belah pihak, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Di satu sisi anak tidak boleh dirugikan, di satu sisi guru ini pun juga saya harus bisa mendisiplinkan juga, dan juga saya harus bisa mengerti dengan situasi dan kondisinya. Sebab biar bagaimanapun juga dia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dengan baik dengan kondisi seperti ini, seperti yang dia sedang hadapi ini, anaknya sakit, ibunya anaknya sakit. Kalau dia sementara menjalankan tugas sama sekali tidak mungkin. Makanya situlah saya harus mengambil suatu keputusan yang keputusan itu tidak merugikan kedua belah pihak. Dan dengan cara ya saya saja sama kita guru yang bersangkutan bisa bekerjasama dengan guru serumpun atau guru BPBK ya, supaya bisa mengawasi atau mengisi tugas yang diberikan oleh guru tersebut, supaya dia bisa menjalankan, bisa pergi melihat anaknya sakit, anak-anak yang juga tidak dirugikan karena ada guru yang bisa membantu. Luar biasa Bapak punya pemikiran ya untuk menolong guru maupun anak-anak dan tidak merugikan kedua belah pihak. Luar biasa keputusannya Bapak. Nah, yang mungkin adalah saya ingin tanyakan, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak sudah ceritakan mengalami dilema itu, tantangannya seperti apa Bapak? Tantangannya yang saya hadapi pada saat mengambil keputusan itu, saya harus menegakkan aturan di satu sisi. Saya harus menegakkan aturan, dan di sisi lain juga saya harus mengerti dengan keadaan dan kondisi dari guru yang bersangkutan. Itu memang kondisi yang agak sulit. Ya, satu sisi harus menegakkan aturan, di sisi lain saya harus bisa mengerti, bisa sedikit empati terhadap apa yang dialami oleh Bapak Ibu guru itu. Ya. Itulah yang tadi saya bilang, saya harus mengambil keputusan dengan hati nurani, supaya pada saat saya keputusan tidak, guru yang bersangkutan juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa akibat. Ya. Walaupun memang menilai aturan kalau sudah berulang-ulang kali seperti itu, cuma kan hal ini tidak dikehendaki juga oleh guru bersangkutan, ya. Tidak dikehendaki juga bahwa dia harus pergi menjaga anak itu sakit, meninggalkan ini.
itulah situ yang sekolah lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan harus diambil ya. Itu tantangan yang cukup berat sih. Tantangannya menyangkut aturan, Iya, lalu aturan. juga Satu sisi kita menegakkan aturan, di satu sisi kita juga harus mengerti dengan kondisi. baik. Terima kasih Bapak. Yang berikut yang tadi Bapak sudah jelaskan itu tentang tantangannya. Kemudian Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan menyangkut tadi yang Bapak cerita tentang dilema yang tadi Bapak alami? Oh, jadi begini. Saya dalam mengambil satu keputusan, ya, satu keputusan biasanya itu saya hanya mengambil keputusan, saya sendiri mengambil keputusan. Tapi sebelumnya itu saya menanyakan dulu persoalan yang dihadapi oleh guru yang bersangkutan. Ya. Oleh guru yang bersangkutan, saya harus apa masalahnya, kita sama-sama mencari solusi, mencari jalan keluarnya. Seperti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semua masalah bisa diselesaikan, ya. Karena ada 50 orang di sini misalnya, paling kurang 30-an itu masalah yang berbeda-beda. Itu kita harus bijak untuk mengambil keputusan seperti itu. Kalau bilang ada masalah mau enak saja, masalahnya tidak bisa. Harus juga kita hadapi. Ya, saya biasa memanggil guru tersebut dan mencari solusinya. Ya, misalnya kalau dia pergi menjaga anaknya sakit, bagaimana dengan anak ini? Yang anak di kelas. Nah, biasanya ada solusi. Biasa ada solusi kita untuk bisa kasih. Karena sebelum itu juga saya sudah sampaikan mereka kalau dia pergi tolong titip tugas dari anak, diawasi oleh PPK dan dipantau oleh guru-guru seluruh. Intinya dalam pengambil keputusan itu saya ambil keputusan sendiri, tapi sebelumnya saya tanyakan kepada bapak teman-teman guru yang disebutkan. Kuncinya kita bangun komunikasi yang baik saja, itu maka masalahnya bisa selesai. Dan itu kunci itu, bangun komunikasi yang baik. Dan yang guru juga terbuka dengan kepala sekolah supaya kita sama-sama mencari solusi supaya jangan ada dirugikan. Ya. Jadi yang udah Bapak ini yang pertama adalah hati nurani dari Ya, Bapak sendiri. Itu ya. Mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya Yang tidak merugikan ya. antara kedua belah pihak, baik guru itu sendiri dan anak murid yang ada di sekolah. Kemudian juga ada komunikasi yang baik dan keterbukaan antara guru dengan Bapak sebagai pemimpin di sekolah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ada Bapak bisa memutuskan untuk bisa menolongnya mungkin dari guru yang lain untuk bisa saling bekerja sama untuk menolong. Sangat bijak Bapak dalam hal keputusan. Yang terakhir Bapak, berdasarkan pengalaman yang tadi Bapak sudah ceritakan dalam menghadapi tantangan dilema etika menyangkut kasus yang tadi Bapak sudah ceritakan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Tentu bukan hanya satu, pasti banyak. Cuma Bapak ambil satu saja. Saya yakin banyak sekali yang Bapak alami sebagai seorang pemimpin. Memang. Dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Banyak seperti itu, banyak kasus, banyak masalah. Cuma saya berpegang prinsip begini. Saya berusaha tidak mengambil keputusan pada saat saya marah. Itu pertama. Saya tidak mau mengambil keputusan pada saat saya sedih. Karena di saat dua-dua itu saya ambil keputusan pasti akan sakit. Ya kan? Ibu camkan baik-baik. Pada saat marah saya tidak mengambil keputusan, walaupun saya dengar ada masalah karena kelas ini misalnya kosong terus, tidak pernah masuk oleh guru bersangkutan, pasti kita ke sekolah kan marah emosi. Saya tidak mau ambil keputusan pada saat marah, karena akan lain ceritanya. Hanya ada penyesalan. Yang kedua, pada saat saya sedih, saya tidak mengambil keputusan pada saat sedih. Nanti ada juga penyesalan. Jadi saya tunggu tenang. Saya usaha tenang dulu, walaupun ada rasa karena kelas ini hari yang sama memang kosong terus, tapi itulah kita. Ya. Saat yang paling sulit mengambil keputusan, satu keputusan antara dua pilihan itu. Nah, itu memang butuh kebajikan dari seorang kepala sekolah. Dia harus mengambil suatu keputusan berdasarkan hati nurani. Ya, hati nurani.
kita menganggap, saya selalu menganggap saja kalau saya berada sama-sama seperti dia bermacam, karena hal keputusan itu juga saya harus ambil. Kalau saya berada di posisinya dia seperti itu juga saya harus ambil. Cuma di satu sisi saya sampai kepala, saya tidak mau disampaikan hal itu kepada yang bersangkutan. Jadi kita dilema dengan atau kalau sebutkan itu disebutkan jika harus ambil dengan harus bisa menaungi atau berada di posisi teman-teman gurunya pada saat dia berada dalam kesulitan posisi seperti itu. Harus masuk di situ. Lalu nanti ada kebijakan bisa kalau seorang pemimpin itu ya, itu saja saya berusaha. Walaupun saya maaf, walaupun saya bilang memang sulit untuk ambil keputusan, tapi apalagi dengan orang yang sama yang sering membuat, yang sering tidak masuk sekolah segala macam. Itu semua sekolah pasti alami itu. Di saat dia benar-benar membutuh bahwa dia tidak boleh masuk sekolah, dia harus kerja dia harus pergi di rumah sakit atau segala macam. Itu. Padahal di saat itu juga dia juga rasa beban karena sebelumnya dia sudah buat, maksudnya disitu para masuk sebelumnya. Saat dia benar-benar butuh dia tenaga di luar, harus dia berada di rumah sakit, dia juga serba salah juga kan. Tapi itu kan bisa juga terjadi timbul amarah dari pimpinan. Tapi itulah tadi saya berusaha jangan mengambil keputusan pada saat saya marah, dan saat saya tidak mengambil keputusan pada saat saya sedih. Saya temukan tenang dulu. Terima kasih. Terima kasih teman bangun saya, Bapak. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik sekali. Luar biasa. Ya, hari ini saya mau berbicara dengan Ibu Bella ya, menyangkut tentang pengambilan keputusan sebagai sekolah, menyangkut juga dengan permasalahan yang selama ini terjadi di sekolah. Ya. Kira-kira bagaimana Ibu menyikapinya dengan pengambilan keputusan itu selama ini demi kebaikan sekolah, bahkan juga komponen sekolah, anak murid maupun guru-guru dan juga pegawai yang ada di sekolah ini. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, Ibu pernah menemui kasus yang di sekolah di mana ada kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral. Apakah itu pernah Ibu alami di dalam kepemimpinan Ibu selama ini? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau berkaitan dengan kasus dilema etika sebagai pemimpin di samping ini ya sering. Salah satunya misalnya kasus berkaitan dengan guru-guru yang latar belakangnya saya sendiri yang merekrut dan menempatkan mereka di sini. Dalam perjalanan itu seringkali disiplin masuk, kemudian mungkin disiplin kerja yang lain itu terkesan diabaikan. Sering tidak masuk sekolah, kemudian sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang sama saja. Nah ini kan bisa berdampak ke guru-guru yang lain. Sedangkan saya di sini menerapkan disiplin masuk sekolah itu sebelum jam 7 dan juga tidak diperkenankan untuk izin terlalu banyak. Dalam perjalanan saya kira adalah saya sendiri itu menjadi dilema buat saya, apalagi yang saya kenal. Itu yang benar-benar membuat saya sebagai pemimpin mau mengambil keputusan seperti itu. Ketika saya membuat satu pernikahan, saya sudah pikir bagaimana kemudian tampil dan seterusnya. Sedangkan yang lain saya tegakkan. Tetapi langkah yang saya ambil sampai dengan saat saya belum mengambil tindakan. Tetapi saya ingin
panggil secara khusus, kemudian berbicara begitu bahwa yang namanya guru atau pegawai harus profesional dalam bekerja, walaupun kita saling kenal. Iya. Itu yang pertama. Kemudian kasus yang lain, itu kasus yang mungkin kasih 2 kasus saja ya. Iya, iya. Supaya menilai ada berapa. Kemudian kasus yang lain, itu kasus berkaitan dengan persiapan perangkat mengajar. Sedang saya ada di sini, banyak guru yang tidak perangkat mengajar, guru senior terlebih. Nah, ketika saya mau mengambil satu keputusan penugasan, saya berpikir mau senior. Otomatis dia lebih tahu segalanya dari saya. Masa kerjanya 20-30 tahun, saya merasa tahu. Tetapi pada saat saya ambil keputusan, saya datangi, saya omong, artinya pendekatan secara individu supaya jangan sampai tidur di depan rapat atau supaya supaya dicampur. Tapi pun saya sudah mengerti, ibu saya mengerti, saya akan menerima. Saya tidak, saya hanya lihat kompetensi dasar, saya sudah bisa ngajar. Nah itu metro kan kita sebagai guru kan harus persiapan dalam mengajar, itu kan ya. Mau sepintar apapun kita, desain pembelajaran itu penting. Bukan guru hanya membaca kompetensi dasar, lihat buku, sampaikan materi, selesai. Dan ini menjadi dilema bagi saya ketika saya dia lebih tua dari saya, dan yang ending dari tindakan saya adalah sampai dengan hari ini dia belum melakukan apa. RPP-nya cuma beberapa lembar saja, tapi dia akan lebih dari saya. Saya tahu, saya akui dia guru senior dan dia mungkin lebih tahu. Tapi sebagai pemimpin saya harus ambil tindakan. Saya buat penugasan, tindakan saya ambil dari beliau. Kalau ibu tidak siap berangkat dari itu, misalnya tahun ajaran ibu, tahun ajaran ibu berhenti dan masalah. Ibu tidak bisa mengajar, ibu dulu diam. Artinya itu adalah shock terapi kalau menurut saya. Jadi masa tenggang tahun ajaran yang baru dia harus, kalau dia merasa bahwa punya tanggung jawab, dia harus siap berangkat. Itu yang saya bisa sebagai pemimpin. Jadi dilemanya apa? Mungkin dari 2 itu. Ya, terus kalau yang menyangkut tadi guru honor itu terus Mabelas belum juga melakukan pendekatan pribadi dengan dia. Ada rencana mau melakukan pendekatan. Dan juga sama juga dengan guru senior itu sudah dilakukan pendekatan, tapi tetap saja guru senior juga merasa bahwa dia sudah mengerti semuanya. Tapi pada kenyataannya tetap tidak ada perubahan seperti itu. Luar biasa, maksudnya punya pemikiran yang baik untuk semuanya bisa sama-sama sejalan begitu, sama-sama seirama, semuanya jadi contoh yang baik satu dan yang lain, dan demi kualitas pendidikan anak-anak khususnya itu yang terpenting untuk anak-anak ya. Ibu bilang bagus, seperti Ibu bilang punya pemikiran dalam keputusan ini sangat baik, bahkan untuk tidak menyakiti, namun dari menolong agar ada kesadaran dalam diri. Terus yang tadi yang ngomong, kenapa saya belum bertindak, saya sangat hati-hati. Secara respect profesional sekolah itu harus tetap sejalan. Respect profesional. Jadi artinya tindakan lakukan saja, jangan sampai berdampak di luar relasi kita di luar sana. Itu yang saya jalan. Jadi sampai saat ini, kalau yang tidak ada berhubungan, apa boleh buat? Maka konsekuensi dari tindakan itu adalah ya berhenti saja kan, ya kan, berhenti artinya saya kalau tidak ada perubahan ya berhenti saja. Itu tindakan saya paling mungkin yang akan saya lakukan kalau tidak ada perubahan dari seperti itu. Maksudnya
tidak, maksudnya kalau mungkin saja yang terjadi, mungkin ibu ini tidak mengerti bagaimana cara pembuatan perangkat yang baik, karena kan sekarang kita sudah masuk kurikulum yang berbeda lagi dengan sebelumnya, sudah masuk kurikulum merdeka. Mungkin beliau tidak paham seperti itu. Apakah Bu Bella juga membuat workshop atau MGMP untuk pembuatan RPP, bahkan semuanya itu harus dikumpulkan bersamaan, bahkan juga bisa kayak mengundang pengawas gitu untuk secara langsung. Kalau memang Bu Bella sebagai seorang pemimpin sudah melakukan tindakan namun belum ada perubahan, mungkin bisa ada pengawas, ada konsultasi dari pengawas. Makanya Ibu Bella sudah melakukan seperti itu belum? Sudah. Jadi sebenarnya kalau itu salah satu masalah apa, mindset guru yang tidak mau menerima hal baru. Itu beliau pasti akan dapati itu. Sebagai pemimpin mengubah, sebenarnya memang kita tidak bisa mengubah mindset, tetapi membuat satu tindakan yang bisa memotivasi mereka untuk berubah begitu. Kan aktor penggerak. Jadi yang saya lakukan adalah saat ini kan di sekolah IKN kelas 1 dan 4 yang jalan. Jadi langkah awal yang saya ambil adalah membekali guru-guru dengan metode-metode pembelajaran terbaru. Makanya itu adalah BIMTEK yang saya datangkan teman-teman fasilitator penggerak, kemudian pendamping, master trainer, sudah mereka sudah datang. Bahkan guru-guru untuk pembuatan rapor pendidikan, susun RPP berdiferensiasi kelas 1 dan 4 sudah jalan. Nah, kelas 6 ini yang saya tekankan adalah RPP-nya tetap kurikulum 2013. Tetapi prinsip merdeka belajar itu yang perlu ditunjukkan dalam kelas. Nah, itu yang sulit dilakukan guru. Tetapi hanya 1-2 guru saja. Sebagian besar guru itu mereka pelan-pelan dengan segala keterbatasan mereka ikut. Tetapi hanya 1-2 guru termasuk yang tadi itu. Tetapi bagi saya itu adalah masalah yang tidak terlalu susah buat saya. Pembelajaran baru ini saya akan menyiapkan, karena memang implementasi K13 kan kurikulum merdeka 2024 itu kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tindakan saya adalah membekali guru-guru dengan melalui workshop atau IHT, itu sudah masuk dalam perencanaan atas. Jadi di tahun ajaran baru mereka akan ikut itu penyusunan RPP berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau untuk IKN semua sudah, karena memang mereka sudah dibekali. Bagaimana menggunakan belajar ID, workspace yang sudah mudah kemudian lebih cepat menerima perubahan. yang mudah tidak cepat, susahnya yang cepat. Betul, mereka masih dengan pola lama, masih menganggap bahwa yang lama itu lebih bagus. Itu juga yang saya rasakan juga di sekolah aja. Padahal kalau Pak Simon Rafael bilang apa? Orang yang mengatakan dirinya senior, tetapi kerjanya tidak menunjukkan bahwa dia adalah senioritas, berarti dia itu adalah junior. Ya, dia bukan senior. Senior masa kerja, pengalaman kerja tidak menjamin bahwa kita ini profesional. Tapi orang yang mau tergerak, melakukan perubahan diri maupun berdampak ke orang lain, itu disebut dengan guru yang senior. Jadi tantangannya itu ya, tantangannya dari dalam diri guru itu yang memang tidak mau berubah. Padahal sudah Ibu Bella sudah hadirkan narasumber untuk menolong, untuk memberikan pencerahan, mengubah pola mindset gitu. Dengan contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan gitu. Dan ini tindakan selanjutnya Ibu Bella juga mau mengadakan lagi gitu. Iya. Harus dilakukan terus menerus, sehingga ya kalau bisa ketika satu orang melihat yang lain bergerak, pasti dengan sendirinya dia akan ikut di sebetulnya kami di sini kan sudah sekolah ini komunitas belajar, piloting komunitas belajar di NTT salah satu. Jadi
Artinya dengan adanya komunitas ini kita belajar dalam suasana non formal, tidak usah formal seperti workshop dan seterusnya. Iya. 1-2 orang berkumpul, mereka bisa belajar. Bagi saya, yang lain tidak tergerakkan sistem komunitas seperti itu. Iya. Yang lain mau belajar, silakan. Tidak belajar pun jangan dipaksa. Iya. Jadi ramah guru begitu. Iya. Jadi sekarang saya mau terapkan itu sistem ramah guru. Belajar. Oke kita belajar, tidak belajar pun jangan dipaksa. Dengan sendirinya dia harus tergerak dari dalam. Jadi kasus dilema etika Bulian bukan hanya kasus 2 itu terlalu banyak. Iya. Tetapi artinya sebagai pemimpin ya saya memaklumi itu mungkin dalam proses kita berbenah termasuk memanage segala SDM, semua SDM yang ada di sini kan Yang pelan. berbeda. Tidak bisa langsung karena memang proses untuk berubah itu membutuhkan proses. Betul sekali. Terus yang Nabila yang untuk guru honor yang tadi Nabila sudah cerita, itu kapan Nabila mau Kita mau itu segera dalam waktu dekat ini kita rencana mau ngomong apa nada. Semoga tidak tersinggung dan seterusnya. Iya. Mau tersinggung saya sebagai pemimpin, saya rasa bahwa saya harus menyampaikan itu. Kalau tidak dianggap hal biasa. Sedangkan dunia kerja kan kita harus profesional. Seperti itu. Ini Tanggung jawab. Iya, ini juga untuk Kebaikan sekolah ini. kebaikan diri juga semua. Iya. Bentuk karena kita membentuk mindset tanggung jawab itu sejak dini walaupun baru kerja seperti itu. Yang terakhir, Iya, luar biasa. Kita senang dengan Mabela punya pengalaman ini. Nah dari pengalaman yang tadi Mabela sih cerita, ini kan baru 1-2 kasus yang Mabela cerita. Iya. Padahal masih banyak lagi seperti itu. Nah, Nah, kira-kira apa yang pembelajaran apa yang Mabela petik dari kasus ini lalu pengambilan keputusan yang tadi Mabela sudah cerita, tantangan gitu. Kira-kira pembelajaran apa yang Mabela ambil atau petik dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin? jadi kelas yang tidak tertata, yang kosong, yang kajangan-kajangan tidak ada. Saya mulai berkenal disiplin guru yang masuk sekolah, Senin pagi datang jam 5 karya. Saya mulai penegasan buat kesepakatan dengan guru. Agustus kegiatan panggung ekspresi dengan TVRI belum ada dan tidak ada dalam sama sekali. Sampai saya bersekat sebelum puisi kita. Nah, itu dulu kita kita nangis karena apa? Jadi dosen nangis. Aduh kasihan Potensinya mereka tergali gitu. artinya ada ruang yang mereka bisa kembangkan dorong punya bakat. Semua mereka berjasa. Menjadi kepuasan. Itu bagaimana ya dulu? Sedih terharu. Kenapa anak-anak seperti ini tidak pernah dapat ruang aktualisasi diri sendiri? Artinya dari pengalaman ini kita ambil hikmah. Nah, positifnya adalah apa? Sebagai pemimpin, prinsip pengambilan keputusan perlu pertimbangan yang matang dan dampaknya ke guru dan siswa seperti apa. Jadi apa yang bisa dapat selama ini ya, artinya perlahan-lahan mulai merubah saya menjadi pribadi yang lebih tenang dalam mengambil keputusan. Berpikir bahwa ternyata tidak semua guru saya harus hadapi dengan cara yang sama, dengan cara yang berbeda. Jadi sekarang yang dulunya saya keras, saya tidak keras sekali dari waktu guru. Tapi kita pun jarang untuk duduk di ruang guru. Betul, sama kayak saya. Bekerja, lebih fokus kerja. Lebih banyak di kelas, saya kerja pulang naik kota pun. Betul, sama. Itu yang akan berhasil. Kita perlu orang menyalahkan diri dalam kelas, tidak perlu cahaya matahari. Kita perlu cukup menyalahkan diri saja di dalam kelas, tidak perlu menyalahkan matahari untuk menerangi situ sekolah. Tidak perlu. Cukup dalam kelas dengan sendirinya kita akan
dikenal dan akan mencapai apa yang menjadi guru. Ini motivasi untuk beta, guru penggerak lebih. Iya. Sekarang dong sudah di PP. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih Karya, terima kasih banyak. Kasih. Sukses ya, Iya. guru penggerak.